Salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom. Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan kita dapat memasuki Jumat Agung pada hari ini. Satu peristiwa akbar yang dirayakan oleh seluruh gereja-gereja yang ada di dunia. Dan sebuah pengingat bagi kita bahwa peristiwa Jumat Agung dan peristiwa kebangkitannya adalah peristiwa penting di dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kekuatan sampai pada hari ini untuk saya dapat melayani. Beberapa hari ini saya mengalami sakit vertigo setelah menjalani hampir 2 minggu kegiatan full tanpa henti sehingga berakibat pada keseimbangan, disorientasi. Saya mengalami disorientasi pada waktu bangun pagi, pada waktu kemudian duduk itu terjadi, kemudian pada waktu saya mundur ke belakang, kalau di kendaraan itu pasti ada disorientasi. Jadi kira-kira 5-6 detik itu saya kehilangan orientasi dan berputar. Puji Tuhan, pagi hari ini Tuhan masih memberikan kekuatan kepada saya, hanya sekali berputar pada waktu duduk. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir karena biasanya obat saya adalah waktu khotbah. Ya, obat saya adalah pada waktu khotbah, dan saya terima kasih Bu Yulius sudah kirimkan obat kapan hari, itu menolong kondisi saya mulai membaik, ya, mulai membaik. Terima kasih. Saya mengajak kita untuk membaca ayat panjang. Ayat ini sengaja saya siapkan supaya kita setiap kali memasuki Paskah dapat melihat secara utuh setiap rentetan peristiwa dari Jumat Agung. Saya tidak pernah mengkhotbahkan ayat yang begitu panjang, tapi percayalah Bapak Ibu, tidak akan pernah menjadi rugi hari ini datang di sini, karena Bapak Ibu akan melihat bagaimana setiap peristiwa kita maknai di dalam pemberitaan firman Allah pada pagi hari ini. Dari Matius pasal 28, satu pasal ini kita akan habiskan dan saya akan membacakan kepada Bapak Ibu. Saya yang akan membacakannya. Sehingga Bapak Ibu dapat menyimak di Alkitab dan saya akan mengkhotbahkannya kepada kita secara utuh. Saya mulai Bapak Ibu Matius pasal 27. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang itu ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang priuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang priuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri
Dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakan." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab sesuatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan," katanya. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Ia lalu membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya, kemudian berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan.
Ya Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia, mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang untuk mencelupkannya ke dalam anggur asam. Lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang itu berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur. Lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu. Mereka memeterai kubur itu dan menjaga. Bapak Ibu sekalian, ayat pertama sampai kedua adalah catatan pertama dari khotbah saya pagi hari ini. Tema pada Jumat Agung ini adalah peristiwa penting di Jumat Agung. Ayat 1 dan 2, kita lihat di sana imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi adalah gambaran daripada manusia yang berlaku tidak adil dan pelanggar hukum Allah. Bukankah Keluaran pasal 20 ayat 13 berkata, jangan membunuh. Tetapi para imam kepala ini dan tua-tua ini yang adalah rohaniwan, mereka dikuasai oleh ayat yang disebut ayat 18, yaitu kedengkian. Dan kedengkian serta kebencian inilah yang telah membawa mereka untuk menyalibkan Yesus. Mereka merencanakan untuk membunuh dia. Padahal mereka tahu Taurat Tuhan di Keluaran pasal 20 ayat 13. Jangan membunuh. Bapak Ibu ada gium. Ada gium itu adalah ada peribahasa. Peribahasa atau perumpamaan yang biasanya dipakai di dalam pengadilan. Di dalam dunia hukum,
Ada sebuah peribahasa yang sudah biasa didengarkan dan biasa bagi mereka sebagai satu prinsip, yaitu lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Jadi biasanya para hakim ini mengapa begitu teliti, mengapa begitu mendetail biasanya dalam mengambil keputusan-keputusan? Karena bagi mereka, kalau membebaskan orang bersalah, itu tidak mengapa kalau mereka misalnya ada kesalahan pada waktu membebaskan. Tetapi ketika menghukum 1 orang yang tidak bersalah, itu adalah kesalahan besar dalam dunia hukum. Namun hal ini tidak berlaku bagi imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Mereka bersekongkol berbuat ketidakadilan, bahkan kejahatan yang besar dilakukan oleh mereka karena kedengkian. Makanya jangan pernah menyimpan dengki dengan orang. Jangan pernah menyimpan sakit hati dengan orang. Karena kita akan menghalalkan berbagai macam cara untuk dapat menjebloskan orang itu atau untuk meniatkan hal yang buruk terhadap orang tersebut. Dan roh yang sama itu sebenarnya hari-hari ini masih ada di tengah-tengah dari orang-orang percaya. Ketika kita menyimpan kedengkian, ketika kita merancang hal yang buruk terhadap sesama kita karena perlakuan mereka yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka sebenarnya roh dari para imam dan para ahli-ahli Taurat ini itu masih ada di tengah-tengah kita. Karena itu pelajaran pertama yang kita bisa lihat. Buanglah kebencian dan dengki di hati kita. Ayat 3 sampai dengan ayat 5. Kita lihat di sana bahwa Yudas menjual Yesus 30 keping perak. Penyesalan terbesar Yudas ialah menjual Yesus. Ia menjual Yesus, ia mengkhianati Yesus yang adalah gurunya. Dia adalah bendahara dari 12 murid. Dia dipercayakan mengelola keuangan. Tetapi seringkali dia menyalahgunakan keuangan tersebut untuk kepentingannya. Dan yang paling parah ialah dia mengkhianati gurunya yang telah mendidik dia 3,5 tahun, yang telah mengajarkan dia tentang kebenaran, yang telah mengingatkan dia pada saat dia hendak berbuat hal yang dilakukan saat dia mau menjual Yesus. Yesus mengingatkan dia saat perjamuan kudus, tapi hatinya ditutup. Hatinya membeku terhadap peringatan Yesus. Yesus sudah katakan kepadanya, iblis sudah ada di depan matamu. Dengan kata lain, Yesus mau katakan, Yudas, berhentilah untuk mengikuti bisikan daripada iblis di hatimu. Bertobatlah. Namun itu dia tidak gunakan dengan baik. Dia menjual Yesus. Saya mau katakan satu hal yang penting bagi kita. Setelah seseorang percaya kepada Yesus, lalu meninggalkan imannya kepada Yesus, ya sama dengan Yudas. Karena itu banyak orang yang sudah percaya kepada Yesus, tinggalkan imannya kepada Yesus. Saya katakan dia sama dengan Yudas. Kita banyak melihat orang menjual imannya karena harta, karena jabatan, karena jodoh. Jangan pernah jual imanmu, karena itu adalah pengkhianatan kepada Yesus. Karena itu saya mau katakan satu kalimat penting. Sekali beriman kepada Yesus, selamanya setia beriman kepada Yesus. Katakan amin. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Jangan pernah berniat jadi pengkhianat kepada Yesus seumur hidup. Tapi saya mau katakan, jikalau engkau pernah berkhianat, segera menyesallah. Tapi jangan berhenti di penyesalan. Melainkan melangkahlah untuk bertobat dan kembali kepada Dia. Kesalahan Yudas adalah dia menyesal, tetapi dia tidak sampai kepada pertobatan dan kembali kepada Yesus. Beda dengan Petrus. Petrus menyesali kesalahannya. Tetapi kemudian dia bertobat. Dia berjumpa dengan Yesus. Dan menyesali dan kemudian kembali datang kepada Yesus. Satu hal penting, penyesalan harus disertai pertobatan. Penyesalan tanpa pertobatan membawa kepada kematian. Sama halnya dengan Yudas murid Yesus yang sudah berkhianat. Hanya menyesal, tapi
tidak bertobat. Banyak orang yang menyesali dosanya. Tapi banyak orang hanya berhenti di penyesalan, tidak sampai kepada pertobatan. Itu tidak akan menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah ketika penyesalan, kita menyadari akan apa yang salah pada kita, tapi kita bertobat. Bertobat artinya kita berbalik dari jalan kita yang berjalan ke arah yang salah, kepada jalan ke arah yang baru. Itu yang dimaksudkan dalam bagian ini. Jangan pernah menjadi Yudas-Yudas zaman sekarang. Karena itu saya tegaskan kepada orang tua, jangan pernah nikahkan anak kita kepada orang yang tidak seiman. Ini saya ingatkan. Karena itu sama dengan kita bersekongkol mengkhianati Yesus. Kepada orang-orang tua saya ingatkan, Yesus itu begitu penting melebihi daripada semua pencarian kita dalam dunia ini. Ketika kita menjual Yesus demi jodoh, demi harta, demi jabatan, maka sebenarnya kita telah kehilangan segala-galanya. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Pelajaran yang kita bisa tarik di sini ialah bahwa harta yang diperoleh pada jalan kejahatan, selain tidak diterima oleh Tuhan, saat dipersembahkan, justru akan menjadikan kesaksian buruk bagi banyak orang ketika mengingat. Bapak Ibu, ketika orang mengingat tentang tanah darah atau tanah tukang priuk dari hasil penjualan Yesus oleh Yudas, ketika kemudian dipersembahkan di dalam rumah Tuhan, para imam tidak bersedia untuk menerimanya. Artinya, semua yang kita peroleh, harta yang kita dapat, segala yang kita dapatkan dari jalan yang salah, jangan pernah bawa di dalam rumah Tuhan. Karena Tuhan pasti tidak berkenan atas. Maka dapatkanlah sesuatu dalam jalan kejujuran. Dan apa yang kita hasilkan dari jalan ketidakjujuran, itu akan menjadi kenangan buruk bagi orang lain. Dan tanah darah ini, sekalipun difungsikan untuk pekuburan orang asing, tetapi dia menjadi pengingat dari kegagalan Yudas. Selanjutnya ayat 11. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Ayat ini memberi penegasan bahwa Yesus sendiri adalah raja. Ia raja di atas segala raja. Kerajaannya tidak ada bandingnya. Saya mengutip pernyataan seseorang terkenal yang telah menguasai dan melakukan peperangan untuk bisa menguasai wilayah-wilayah koloni-koloninya. Daerah penjajahan dan daerah itu dikuasai sampai kemudian sudah tidak ada lagi yang dapat dikuasai. Orang tersebut berkata, kerajaan-kerajaan dunia datang dan pergi, tetapi hanya ada satu kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Dan tetap dan bertahan sampai selama-lamanya. Yaitu kerajaan Yesus Kristus. Orang ini membuat pengakuan. Dia bisa menaklukkan seluruh kerajaan-kerajaan. Tapi kerajaan-kerajaan itu akan berlalu dan pergi. Tapi ada satu kerajaan yang tidak pernah berlalu, yang tidak akan pernah habis, yang tidak akan pernah berakhir, yang bertahan sampai selama-lamanya, yaitu kerajaan Yesus Kristus. Karena itu Bapak dan Ibu, Bapak Ibu sedang berada di dalam kerajaan yang kekal, yang tidak akan pernah berakhir. Ayat 12 sampai 14. Imam-imam kepala memberi jawab, memberi alasan agar Yesus disalibkan. Pilatus berbicara kepada Yesus, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi terhadap engkau?" Tapi ayat 14, Yesus tidak menjawab. Satu kata pun tidak ada keluar dari mulut. Ayat 12-14 adalah gambaran daripada manusia yang
berkata tidak benar terhadap sesamanya. Para imam kepala memperjuangkan ketidakbenaran dan membungkam kebenaran. Jangan pernah memperjuangkan ketidakbenaran dalam hidup kita. Perjuangkan apa yang benar dan jadilah pejuang kebenaran. Teriakan kebenaran, hidupi kebenaran, sebab ketidakbenaran ketika terus-menerus diulang, maka dia akan menjadi kebenaran. Karena itu orang percaya jangan diam terhadap ketidakbenaran. Orang percaya harus berdiri dan berjuang untuk memperjuangkan kebenaran. Jangan seperti Pilatus yang pelin-pelan. Seharusnya dengan otoritas dan kekuasaannya dia dapat berkata, ini benar, ini salah. Ini benar, ini salah. Tapi dia tidak mengambil posisi demi mengamankan diri dan jabatan. Ayat 15 sampai 16. Ada kebiasaan pada waktu itu bahwa setiap perayaan satu orang dibebaskan. Dan pada waktu itu pilihan diberikan. Pilihannya antara Yesus Barabas atau Yesus Kristus. Bapak Ibu kalau ada di dalam posisi itu, tentu orang benar dibebaskan. Orang jahat tentu tidak dibebaskan. Yesus Barabas adalah gambaran kita yang terpenjara oleh dosa. Sama seperti Yesus Barabas, kita terkenal dengan kejahatan kita. Jika kita berkilah, setidaknya hati kita dan Tuhan menyaksikan. Manusia berdosa tak sanggup melepaskan diri dari dosanya. Ia ibarat seseorang yang terjatuh di dalam lumpur bergerak. Makin bergerak, makin tenggelam. Demikian hidup daripada kita. Hidup kita yang masih dalam dosa, makin lama, makin tenggelam. Dan kita tak akan mampu membebaskan diri. Kita butuh seseorang yang membebaskan kita dari benaman lumpur dosa. Yesus satu-satunya jawaban atas hal itu. Ia ulurkan tangannya menolongmu untuk keluar dari lumpur dosa. Itulah sebabnya upaya manusia untuk menyucikan diri dengan berbuat baik. Dengan melakukan hal-hal ritual-ritual keagamaan tidak akan pernah menghapus dosa kita. Hanya ada satu pribadi yang dapat menghapus dosa kita. Dosa yang membenamkan kita di dalam lumpur. Tangan yang terulur itu adalah tangan Yesus Kristus. Dan kita membutuhkan untuk keselamatan kita. Ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Bapak dan Ibu sekalian, mengajar kita bagaimana harusnya bersikap. Pontius Pilatus menjadi sebuah pembelajaran berharga bagi kita. Dia orang yang tidak berani berdiri di atas kebenaran. Dia tidak membela kebenaran yang benar. Sekalipun istrinya sudah mengingatkan dia, Mas, Yesus itu loh tidak bersalah. Sepanjang malam aku tidak bisa tidur. Orang ini harus dibebaskan. Namun dia menutup hatinya, menutup pendengarannya, menutup pikirannya terhadap pesan kebenaran. Mengajar kita di dalam ayat 17 sampai 26 ini, berani berdiri di atas kebenaran dan membela yang benar. Jangan seperti Pontius Pilatus yang cuci tangan atas ketidakbenaran. Pelajaran dari ayat ini sekali lagi, kekuasaan ialah untuk melanggengkan kebenaran, bukan untuk membela
dan menumbangkan ketidakadilan. Pontius Pilatus telah menumbangkan kebenaran dengan berkompromi terhadap ketidakadilan. Seringkali dalam prinsip-prinsip hidup saya berhadapan dengan biasanya orang-orang yang berkaitan dengan izin, berkaitan dengan masalah aturan-aturan hukum. Orang seringkali menyalahgunakan kekuasaan dan hukum demi kepentingan pribadi. Dan biasanya saya selalu agak keras kalau bicara tentang itu. Kita tidak boleh berkompromi dengan hal yang salah. Kita harus mengatakan apa yang benar dan tidak kepada ketidakbenaran. Namun Pilatus menjadi contoh yang tidak perlu untuk kita tiru. Dia telah menjadi seorang pemegang kekuasaan yang melanggengkan kekuasaannya untuk berkompromi dengan ketidakbenaran. Ayat ke-27, penyesahan dimulai kepada Yesus. Serdadu-serdadu membawa Yesus dan kemudian menanggalkan pakaiannya, mengenakan jubah, menganyam mahkota, menaruh di atas kepalanya, memukul kepalanya dengan bulu. Mereka berlutut di hadapannya seolah-olah menyembahnya. Bahkan sebaliknya bukan menyembahnya, melainkan mengolok-olok dia. Mereka mengolok-olok dia, menanggalkan jubahnya, mengenakan pakaian kepadanya, dan membawa dia untuk disalibkan. Ayat 27 sampai 31 bahwa seluruh penghinaan Yesus bukan karena kesalahannya, tetapi karena kesalahan yang ditimpakan kepadanya. Saya ulang sekali lagi. Bahwa seluruh penghinaan kepada Yesus bukan karena kesalahannya, tetapi karena kesalahan yang ditimpakan kepadanya. Alkitab mencatat di dalam ayat ini. Pakaiannya ditanggalkan, mahkota duri dianyam, dipasangkan di kepalanya. Mereka mengolok-olok dia, mereka meludahinya, mereka memukul kepalanya dengan bulu. Satu tindakan yang tidak layak diperlakukan kepadanya sebagai orang benar. Bapak Ibu, manusia berdosa seringkali tertutupi mata hati, seringkali tertutupi pikiran, seringkali tertutupi jiwanya untuk berbuat yang baik. Mereka dirasuki oleh pikiran dan hati yang dikuasai oleh kejahatan, sehingga berlaku di luar batas kepatutan, di luar batas kepantasan. Itulah sebenarnya gambaran hidup kita yang masih menista Tuhan dengan segala perbuatan keji dan tak layak atau tak pantas. Kalau kita berkata perbuatan mereka sungguh keji, perbuatan mereka sungguh tak pantas, perbuatan mereka sungguh tak layak. Tapi saya mau katakan, satu hal yang sama yang kita perbuat adalah ketika kita juga menista Tuhan dengan perbuatan keji, perbuatan tak layak, perbuatan tak pantas kita masih lakukan. Sesungguhnya kita tidak jauh berbeda dengan mereka. Yesus kemudian dibawa, disalibkan. Dan Bapak Ibu sekalian, di ayat 38 sampai 44 menceritakan tentang celaan, hinaan, perendahan, olokan yang ditimpakan kepada Yesus. Manusia-manusia berdosa, mereka tidak percaya Yesus. Itu gambarannya sekarang ini. Coba kita perhatikan Bapak Ibu di dalam ayat-ayat 38. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun. Sebelah di sebelah kanan, seorang di sebelah kanan, dan seorang di sebelah kirinya. Tapi puji Tuhan, satu orang dari antara penjahat ini bertobat terima Yesus secara pribadi. Artinya apa? Satu detik atau 1 menit terakhir dalam hidup manusia, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk dia boleh percaya dan bertobat. Karena itu jangan pernah kita putus asa terhadap saudara kita, terhadap keluarga kita, terhadap anak kita, terhadap orang-orang yang menjadi sahabat-sahabat kita yang dekat dengan kita, yang kita injili, kita beritakan kepada mereka tentang Yesus. Tapi masih sampai hari ini belum mau percaya. Ingat, 1 menit terakhir itu begitu berharga.
1 menit terakhir menjadi kesempatan bagi seseorang ditawarkan untuk diselamatkan. Penjahat dari salah satu di antara dua ini berkata dalam teks yang lain, Tuhan, ingatlah akan aku waktu Engkau datang kembali. Dan Yesus berkata, hari ini Engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Satu kebahagiaan tersendiri apabila di akhir kehidupan kita setia sampai pada iman kepada Yesus Kristus sampai akhir. Bapak dan Ibu sekalian, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya 3 hari, selamatkan dirimu jika engkau anak Allah. Demikian imam-imam, ahli-ahli Taurat, tua-tua mengolok-olok dia dan berkata, orang lain dia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Baiklah ia turun dari salib, dan kami akan percaya kepadanya. Aduh, itu terlalu mudah bagi Yesus, hanya untuk turun dari salib. Tapi Yesus tidak pernah lari dari salib. Yesus tidak pernah lari dari salib. Hanya karena cintanya kepada kita. Hanya karena cintanya kepada kita. Seorang mahasiswa yang berada di kelas perkuliahan. Belajar tentang firman Allah. Belajar tentang Alkitab. Lalu ditanya oleh gurunya. Setelah semua pelajaran yang engkau lewati, apa kesimpulan? Dia bilang begini. Dari semua yang kupelajari selama aku pendidikan, hanya satu kalimat untuk menyimpulkan. Kalimatnya, Jesus love. Yesus mengasihi. Salib yang dilewati oleh Yesus itu karena ia mengasihi engkau dan saya. Ia mengasihi kita. Ia mau kita diselamatkan. Dan melalui salib itulah semua pemberesan. Apa yang harus dibereskan oleh Yesus? Yaitu masalah dosa itu harus diselesaikan melalui kematian. Dan di perjanjian lama biasanya kalau seseorang berdosa biasanya membawa darah anak domba untuk menghapus dosa. Itulah sebabnya Alkitab mencatat bahwa pengorbanan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya kita tidak ada sekarang ini melakukan penyucian hidup melalui korban. Bapak Ibu saudara-saudara kita yang lain masih melakukan hal yang sama. Itu maknanya apa? Maknanya adalah makna untuk minta disucikan. Dan saya mau katakan satu hal yang penting. Yesus sudah menyelesaikan di atas Kalvari. Karena ia mengasihi kita. Kita ada di sini itu karena kasih. Kita ada di sini itu karena cintanya kepadamu dan saya. Itulah sebabnya kita belajar untuk mengasihi. Maka kita melalui Paskah, melalui Jumat Agung ini, kita diingatkan demi keselamatan dia rela mati. Manusia-manusia seperti para imam hari-hari ini adalah mereka yang benci ajaran Yesus. Mereka yang menghina Yesus dengan kata-kata yang tidak pantas. Mereka yang merendahkan Yesus bukan Tuhan. Itu tidak jauh beda dengan mereka yang memperlakukan Yesus saat ini. Ia disalibkan dan kita lihat Yesus diam 1000 bahasa. Yesus tidak mengatakan terhadap perlakuan. Ayat 45 sampai 46. Mulai dari jam 12 dia menggantung di atas kayu salib sampai jam 3 sore.
Bapak Ibu, sepanjang malam hari sebelumnya dia mengalami penyesalan luar biasa. Dan dia berkata di dalam ayat ini, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu, ini kalimatnya sangat dalam sekali. Oleh karena dosa, Yesus terpisahkan sesaat. Saya ulang kalimat saya. Oleh karena dosa kita, Yesus terpisahkan sesaat dengan Bapanya. Sesungguhnya, keberadaan dosa yang ditimpakan kepadanya, itulah yang membuat Allah berpaling seolah meninggalkan. Dosa memisahkan kita, sehingga kita semakin jauh dari Allah. Dosa membuat kita tidak dapat menghampiri Allah. Allah berpaling dari kita dan seolah meninggalkan kita. Berakhir pada ayat 50 dan 51. Setelah dia mengucapkan Eloi, Eloi lama sabachthani. Dosa adalah bagian yang paling menjadi persoalan utama kematian daripada Yesus. Bukan karena dosa, tapi dosa kita yang ditangguhkan. Seluruh dosa umat manusia ditaruh atas. Dan pada akhirnya, setelah dia mengucapkan kalimat Eloi, Eloi lama sabachthani, di ayat 50-51, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan peristiwa itu membuktikan bahwa ketika Yesus menyerahkan nyawanya, itu berarti dia telah menjadi jembatan yang menghubungkan kita kembali dengan Bapa di sorga. Melalui kematian Yesus, ia memperdamaikan kita dengan Allah. Begitu pentingnya Yesus bagi kita. Tanpa Yesus mati bagi kita, maka kematian kekal menanti kita di neraka selamanya. Syukur kepada Tuhan bahwa ia mempertemukan kita dengan Allah melalui kematian. Tabir bait Allah terbelah menjadi dua adalah lambang yang bermakna keterpisahan dengan Allah. Terpisahan dengan Allah sekarang terjembatani oleh Yesus Kristus. Yesus adalah jalan keselamatan yang menghubungkan kita. Bapak Ibu sekali lagi, tabir bait Allah yang terbelah menjadi dua adalah lambang Yesus telah menjadi jembatan yang menyambungkan kita dengan Allah. Di dalam bait Allah itu ada bagian luarnya.
Di bagian luar itu adalah khusus mereka-mereka dari non-Yahudi, biasanya orang Yunani dan lain sebagainya, orang Romawi. Itu di bagian luar. Ketika kita masuk di ruang di ruang untuk pelataran, di situ di pelataran bagian luar, lalu ada di bagian dalam, lalu ada di ruang mahasuci. Ruang mahasuci itu hanya bisa dimasuki oleh para imam yang mewakili umat, menyampaikan permohonan yang membawa darah untuk penebusan bagi dosa mereka. Orang yang tidak suci yang masuk ke dalam ruang mahasuci, para imam yang masuk ke ruang mahasuci, ketika mereka tidak suci hidupnya, mereka bisa mati di dalam. Dan karena itu, setiap kali imam masuk dengan jubahnya diikat di bagian belakang, supaya tidak ada suatu orang pun yang bisa masuk di ruang mahasuci. Ketika imam itu tidak suci hidupnya dan mati di ruang mahasuci, maka dia tinggal ditarik keluar. Bapak Ibu, itu ada tirai seperti ini. Anggap ini adalah ruang mahasuci, ini adalah ruang umat, dan ada ruang pelataran di bagian sana. Di bagian ini, imam itu masuk ke dalam ruang mahasuci untuk membawa korban, penghapus dosa, dan untuk memintakan pengampunan kepada umat yang datang. Nah, tirai inilah yang terbelah menjadi dua. Itu punya makna, bukan hanya sekedar itu terbelah menjadi dua, itu punya makna. Bahwa setiap orang sekarang dapat punya akses untuk datang kepada Tuhan tanpa lagi penghalang. Yesus menjadi jalan bagi kita untuk menghantar kita untuk berjumpa dengan Allah. Karena itu, keyakinan manapun kalau tidak melalui Yesus, tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Tuhan. Jadi peristiwa Jumat Agung adalah peristiwa yang membawa kita di dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tidak ada lagi yang menjadi penghalang kita. Penghalang bagi kehidupan kita adalah dosa. Dan itu sudah dibereskan oleh Yesus. Karena itu, melalui pengampunan, melalui upaya yang dilakukan oleh Yesus, barulah kita memperoleh penyucian. Ayat-ayat terakhir, 52 sampai dengan ayat yang ke-54. Ayat ini membuktikan kepada kita bahwa Yesus adalah yang berkuasa. Dan kekuasaannya nyata bagi setiap orang yang menyaksikannya, cepat atau lambat. Setiap orang nanti akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Namun pengakuan mereka tidak akan lagi menyelamatkan mereka. Pada akhirnya, pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, semua orang suka atau tidak mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi pengakuan mereka sudah terlambat. Tidak lagi dapat memberi keselamatan kepada mereka. Karena itu kesempatan untuk mengaku dan percaya itu adalah kesempatannya ketika masih hidup. Ayat-ayat terakhir sampai dengan ayat yang ke-66, memang upaya dari para tua-tua ini berupaya untuk membungkam kebenaran. Mereka berpikir bahwa Yesus nanti yang bangkit itu dicuri oleh murid-murid. Lalu mereka menempatkan di sana para serdadu. Tapi saya mau katakan justru malah pimpinan daripada serdadu ini pada akhirnya apa? Bertobat dan berkata, sungguh ia adalah anak Allah. Upaya daripada manusia selalu berusaha membungkam fakta kekuasaan Tuhan. Namun semua gagal total pada akhirnya. Yesus terbukti. Nyata pada akhirnya bangkit. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ketidakbenaran akan dikalahkan. Kebenaran akan muncul pada akhirnya. Ketidakbenaran tidak akan pernah menang. Tapi kebenaran muncul dengan kemenangannya yang luar biasa. Karena itu Jumat Agung adalah peristiwa penting kematian kita. Persoalan sekarang adalah pada kematian kita. Kita harus mati bagi dosa. Karena itulah yang telah menyebabkan kita mengalami keterpisahan dengan Allah. Saya ucapkan selamat mati bagi dosa. Dan selamat hidup untuk kebenaran. Selamat menyongsong peristiwa kebangkitan Kristus pada hari Minggu yang akan kita rayakan. Yesus begitu penting untuk hidup kita. Karena tanpa kematian Yesus Kristus, kita tidak akan pernah bisa sampai berjumpa dengan Tuhan. Kematiannya menjadi jembatan bagi kita